Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak. Semangat gak? Kali udah dapat besek kagak semangat ya. Ini request dari Sahibul Bait Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan dan kita doakan keluarga besar almarhum Pamanda Bapak Haji Muhammad Toha bin Engkong Haji Andi. Kita doakan mudah-mudahan almarhum yang sudah berada di alam barzakh diterima seluruh nilai amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah, para putra-putri, menantu dan cucunya senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita sama-sama mengiringi doa telah berpulang ke rahmatullah orang tua kita almarhum Bapak Haji Muhammad Toha. Mudah-mudahan seluruh doa, zikir, tahlil dan tahmid yang kita baca disampaikan oleh Allah sebagai fidaan minan nar, penebus daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sekalian, setiap kali kita menghadiri majelis tahlil, majelis haul ya Pak ya, seperti ini artinya kita diberikan belajar, diberikan pembelajaran, diberikan nasihat sama yang sudah pulang kampung duluan. Dan almarhum menurut saya beliau ini sosok manusia yang nyaris sempurna Pak. Nyaris Pak ya. Karena kesempurnaan milik Allah, pasti ada kekurangannya. Tapi sangat tidak dianjurkan oleh Nabi ketika ada saudara kita yang sudah meninggal dunia disebut-sebut kekurangannya. Justru yang Nabi perintahkan adalah udhkuru mahasina mautakum. Kita sebut kebaikan. Karena dengan menyebut kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal, itu nasihat buat kita. Malam hari ini saya akan sebutkan 3 kebaikan kesempurnaan almarhum. 3 Pak ya. Nanti kalau udah 30 menit colek saya Guru Mirwan. Ya. Tadi belakang ribut, lama banget ngomong ya gitu Pak ya. Kesempurnaan yang pertama, almarhum ini orang yang dibanggakan oleh Rasulullah. Kenapa Pak dibanggakan oleh Nabi? Karena sabda Nabi, tazawwaju al-waduda al-waluda. Nikahi perempuan, wanita yang penyayang, wanita yang banyak anaknya. Beliau termasuk orang yang banyak anaknya.
Kenapa Nabi anjurkan orang itu menikah dengan perempuan yang banyak anak? Fa inni mukatsiru bikumul umami yaumil qiyamah. Karena orang yang banyak anaknya itu menjadi kebanggaan Rasulullah. Rasulullah bangga kalau nanti di akhirat umatnya terbanyak. Dan alhamdulillah almarhum termasuk orang yang dilimpahkan karunia itu. Berapa banyak orang yang rumah tangganya belum dikaruniai anak. Kalau kita ambil contoh ya Pak ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sudah tua, lemah, sudah beruban, berdoa setiap saat kepada Allah supaya diberi keturunan. Sampai tua belum dapat. Tapi Nabi Ibrahim nggak pernah putus asa, terus berdoa. Sehingga disebutkan dalam kitab Injil, kitab Taurat, Nabi Ibrahim itu baru punya anak di usia 89 tahun. Waktu itu Sarah istrinya Nabi Ibrahim dinyatakan mandul. Sampai-sampai Sarah bilang Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, itu ada budak saya namanya Hajar, engkau nikahi." Saking Nabi Ibrahim pengen banget punya apa? Anak. Istrinya nyuruh lakinya apa? Kawin lagi. Cuma Sarah doang adanya Pak. Nah di rumah mak. Nah Pak Jicoek nggak boleh baik itu. Nikah akhirnya Nabi Ibrahim dengan Hajar. Kemudian lahir Ismail. Anak yang didambakan, anak yang diinginkan pas usianya sedang enak-enaknya, sedang bagus-bagusnya, Allah suruh sembelih. Coba bayangin Pak. Tapi Nabi Ibrahim ikhlas, rela, karena itu perintah Allah. Saat Nabi Ismail disembelih, nggak jadi, ditukar dengan domba yang besar. Jibril datang ngasih kabar, Sarah hamil. Tuh luar biasa Pak. Yang tadi dikatakan mandul, akhirnya apa tuh? Hamil. Nah, pancing dulu tuh ya. Ya kan? Berapa usia Nabi Ibrahim ketika Sarah melahirkan? 99 tahun. Jadi dari Hajar lahir Ismail. Dari Sarah lahir Ishak. Dua-duanya menjadi putra penerus perjuangan risalah Anbiya. Nah, ini alhamdulillah almarhum putra-putrinya banyak. Ya, putra-putrinya banyak. Penerus perjuangan almarhum banyak. Bahkan bukan sekedar itu, almarhum mampu melahirkan putra-putri banyak, mampu melahirkan, mewariskan ilmu buat mereka. Orang yang mampu mewariskan ilmu sama putra-putrinya, dialah yang menjadikan sunnah Rasulullah. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Bahwa Nabi tidak pernah mewarisi dinar, Nabi tidak pernah mewarisi dirham, Nabi tidak pernah mewarisi harta buat anak-anaknya, tapi yang diwarisi ilmu. Nah ini yang dilakukan oleh almarhum. Saya lah Pak ya, yang masih muda, anaknya masih kecil-kecil gitu. Mampukah kita seperti almarhum? Dan ini pelajaran yang sangat mahal. Insya Allah Pak ya, mudah-mudahan almarhum dengan putra-putrinya yang sudah diwarisi ilmu luar biasa, ini akan terus bisa menjadikan almarhum menjadi umur yang panjang. Makanya kita kalau berdoa, Allahumma tawil umurana. Jadi umur yang panjang itu Pak, setelah kita mati, berapa tahun nama kita masih disebut orang yang hidup. Nah kayak Al-Maghfurlah, pakai Jur Ali Pak ya, 92 wafat, sampai sekarang namanya masih disebut. Berarti nama Al-Maghfurlah umurnya masih panjang. Panjang umurnya almarhum Bapak Haji Muhammad Toha ini sangat tergantung kepada putra-putrinya yang sudah diwarisi ilmu. Karena saya yakin beliau pasti selalu berdoa, Allahumma tawil umurana. Nah ini satu kesempurnaan Pak. Sempurna ya rumah tangga yang sudah dikaruniai putra dan putri.
Dan ini sebuah kesempurnaan, saya bilang tadi, nyaris sempurna Pak. Punya anak banyak, tapi bagus-bagus semua gitu Pak. Kagak ada yang apa tuh namanya busuk, nggak ada yang busuk Pak ya. Alhamdulillah dah. Nah. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, yang kedua, kesempurnaan beliau yang kedua, bahwa beliau tugas di dunia selesai, tugas Allah selesai dengan sempurna. Apa kesempurnaan beliau menjalankan tugas perintah Allah? Pulang kampung sudah haji, pulang kampung sudah umroh. Tidak semua Pak, orang mati sudah haji, sudah umroh. Almarhum sempurna. Ya. Persis seperti Rasulullah. Nabi ketika diperintahkan haji oleh Allah tahun 10 Hijriah. Bulan Zulhijjah sekarang. Bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal. Tutup mata Nabi. Pulang haji, meninggal. Artinya apa Pak? Kalau bisa kita mati sudah menyelesaikan semua rangkaian rukun Islam, maka kita menjadi manusia yang sempurna ketika kembali menghadap Allah. Dan kesempurnaan agama almarhum itu sudah beliau lakukan. Dan ini jarang Pak ya, apalagi sekarang Pak. Iya Pak ya, sekarang rasanya berat, sulit orang bisa haji Pak. Bapak daftar sekarang, berangkatnya 2059, ya kan? Makanya jarang saya bilang tadi, almarhum alhamdulillah punya titik kesempurnaan. Para bapak hadirin hadirat sekalian, kemudian yang ketiga, tadi 3 poin ya, titik kesempurnaan almarhum Pak ini Pak. Almarhum, saya dapat laporan tadi sore dari Al-Mukarramah Ustazah Hajatuti Alawiyah, karena beliau sudah uzur Pak ya, sudah lama sejak istri beliau sakit, memang sudah uzur. Jadi memang hari-hari beliau itu Pak yang dipegang tasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah, sama istighfar. Dan itu sampai beliau tutup mata. Ini namanya prestasi yang paling gemilang, prestasi yang paling tinggi, prestasi termahal orang hidup itu adalah ketika mati husnul khotimah. Itu prestasi termahal. Jadi almarhum ini ditutup usianya dengan husnul khotimah, karena setiap hari dia membaca tahlil, di mana kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah faqad dakhalal jannah. Jadi kalau ada orang pas di usianya, di akhir ajalnya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Ya, itulah yang namanya husnul khotimah. Dan ini langka, jarang, tidak semua orang bisa itu. Kenapa almarhum gampang, mudah ketika detik-detik ajalnya dicabut kalimat la ilaha illallah? Karena beliau sering baca itu. Ya. Jadi kalau kita sering tahlil seperti sekarang Pak ya, malam ini kan yang dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini bukan hanya sebatas kita kirimi buat almarhum yang kita tahlilkan, tetapi ini dalam rangka memudahkan lisan kita, memudahkan ucapan kita pada saat nanti kita sakaratil maut. Allah mudahkan kalimat la ilaha illallah. Makanya ada satu doanya ya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Ya Allah, mudahkan saya ketika saya menghadapi sakaratil maut. Selamatkan saya dari siksa api neraka. Maafkan ya Allah ketika saya menghadapi hisab. Ini salah satu doa Pak yang harus kita baca setiap hari. Begitu juga dengan istighfar. Jadi istighfar, tahlil itu menjadi sebuah rutinitas beliau di detik-detik akhir ajal beliau. Itu yang saya sebut tadi, nyaris sempurna Pak, nyaris sempurna. Ya kan? Kayak istighfar. Tadi yang kita baca belum ngapa-ngapain, astagfirullahalazim li walidayya walahu Pak ya. Sudah kita istighfarkan.
Istighfar yang kita baca, itulah yang akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Bahkan bukan hanya menghapus, kata Nabi, man lazima al istighfara ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja. Orang yang sering membiasakan istighfar, maka Allah jadikan kesempitannya itu ada jalan keluar. Nah, kayak termasuk sekarang almarhum ada di alam yang sempit, alam yang kecil, kuburan hanya segitu, tapi kuburan itu akan menjadi luas, menjadi besar, menjadi gede karena sebab dari istighfar yang kita baca. Nah, inilah nasihat yang diberikan almarhum untuk kita. Mudah-mudahan kita yang masih hidup, Pak ya, yang masih hidup, sebisa kita apa yang kita lakukan amal-amal soleh, karena hanya dengan amal soleh, Pak, orang ini akan bisa apa tuh? Bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dahsyatnya, Pak, sehingga ada satu riwayat Rasulullah kalau dengar muazzin, Pak, muazzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, gitu ya, kata Rasulullah, Pak, kharajta minan nar, kamu telah bebas dari siksa api neraka. Makanya beruntung tuh orang-orang yang tukang apa tuh? Azan ya. Karena setiap kali dia azan, dia pasti akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini doa dari Rasulullah. Kharajta minan nar. Orang yang mengucapkan kalimat tahlil, orang yang mengucapkan kalimat syahadat, dia sudah dijaminkan oleh Rasulullah bebas dari siksa api neraka. Nah, mudah-mudahan insya Allah malam hari ini amal-amal soleh yang dibawa oleh almarhum, termasuk malam hari ini doa-doa kita yang kita kirimkan juga almarhum, ini menambahkan almarhum di alam barzakh betul-betul seperti permadani surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk almarhum Pak Manda Bapak Haji Muhammad Toha bin Engkong Haji Andi dan almarhumah istrinya. Mudah-mudahan ini terus akan menambah kebaikan-kebaikan almarhum dan almarhumah di alam barzakh. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bocorannya mah, Pak, saya dikasih banyak catatannya, cuman 3 aja dah ya, Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.